materi kita di pendidikan karakter sebenarnya kita kan ada bahasan tentang personality types ya, tipe-tipe personality. Nah, bagaimana sih sebetulnya dari hasil yang sudah teman-teman lakukan gitu kemarin tesnya udah dapat hasilnya, so what next-nya gitu kan ya mungkin ada pertanyaan. Terus kalau saya udah tahu personality saya seperti ini, lantas apa yang akan saya lakukan selanjutnya gitu ya. Nah, siang ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bu Aisyah Yohanida Nur. Bu Aisyah. Halo, Bu Sinta. Halo, Bu Aisyah. Nah, di sini sudah join juga teman-teman mahasiswa pun juga ada dosen-dosen juga, ada Pak Kaprodi juga, ada Pak Erwin Budi, selaku juga koordinator mata kuliah ini. Mungkin nanti Ibu bisa sharing ke kami ya Bu, kurang lebih terkait dengan hasil yang mungkin teman-teman sudah share juga ke Ibu ya, hasilnya di Google Form. Kemudian juga di antaranya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan mungkin ya Bu, berkaitan dengan personality type mereka gitu ya. Mungkin nanti bisa Ibu sedikit arahkan juga ke teman-teman untuk menjawab pertanyaannya. Oke, sebelum saya mulai mungkin saya perkenalan dulu ke teman-teman ya. Siapakah narasumber hebat kita hari ini gitu ya. Narasumber kita ini sorry sebentar saya share screen dulu. Oke. Kita akan nanti ngobrol banyak dengan Bu Aisyah Yohanida Nur, Master Psikologi. Beliau adalah pakar ya, pakar di bidang psikologi anak dan keluarga. Nah, mungkin saya juga akan banyak berguru nih terkait dengan psikologi anak gitu ya Bu. Serta beliau juga seorang psikologi pendidikan ya Bu, berkecimpung juga di bidang tersebut. Nah, Bu Aisyah ini ibu dari 2 orang anak putri ya Bu ya? Iya, betul. 2 orang putri, kemudian beliau tinggal di Bandung. Sehari-harinya menjalani peran sebagai people helper, Masya Allah, people helper, ya, membantu orang-orang gitu ya, dengan profesi beliau sebagai psikolog, sebagai coach, juga sebagai trainer gitu ya Bu ya, mendampingi pertumbuhan orang lain. Masya Allah, ini jariahnya seperti apa Ibu ya. Kemudian beliau juga selain itu sebagai kontributor di beberapa majalah, tabloid anak dan keluarga. Nah, profilnya sudah sangat representatif ya dengan tema kita hari ini gitu ya. Kemudian beliau juga seorang penulis buku. Nah, ini ada beberapa buku-buku beliau yang sudah diterbitkan. Beliau ini dulunya S1 S2-nya di Unpad ya Bu, betul ya? Psikologi Unpad. Kemudian juga bergabung di keanggotaan profesi Himpunan Psikolog Indonesia, kemudian Ikatan Psikolog Pendidikan, Tempat Trainers Guild, sama Asosiasi Profesional Coach Loop Indonesia. Nah, beliau juga membuka praktek psikolog. Nah, itu diantaranya ada di Biro Konsultasi, kemudian ada di SD BPI dan di Gagas Ceria sekarang ya Bu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau yang mau japri-japri private ya mungkin bisa berkunjung ke salah satu tempat praktek beliau gitu ya. Oke Bu, mungkin untuk mempersingkat mungkin waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Aisyah. Mangga Ibu. Siap, terima kasih Bu Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergema ya jawabnya ya, saut-sautan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tadinya tuh mau kenalin dirinya jadi kakak gitu loh, Kak Aisyah. Tapi sama Bu Sinta udah dipanggil ibu. Jadi udah kepalang jadi ibu ini ya sekarang di sini ya. Tadinya mau sok-sokan, masih muda, memanggilnya kakak adik nih sama teman-teman sekalian. Oke, alhamdulillah hari ini manggilnya apa ini biasanya ya? Saya manggilnya pengennya adik-adik nih, karena ngerasanya jadi adik ya, saya bukan adik soalnya. Adik-adik, hari ini kita bakal diskusi. Kita bakal bahas hal-hal yang sudah kalian tanyakan lewat Google Form. Saya udah baca dan pertanyaan-pertanyaannya menarik nih. Mari beberapa kita bahas, beberapa kita elaborasi lebih dalam. Harapannya di sesi kita yang nggak lama ini nih, maksimal 1,5 jam aja, ini bisa bikin kalian jadi lebih kenal diri sendiri, jadi lebih tahu apa sih yang perlu dilakukan mulai hari ini sampai entah sampai kapan,
biar saya bisa makin matang lagi sebagai pribadi, dan saya bisa lebih bermanfaat lagi juga untuk sekeliling saya, nggak tiba-tiba di tengah jalan ngerasa, duh, kayaknya salah jalan nih saya, kok ada di sini, gitu ya. Semoga kita bisa diskusi. Kapanpun nih, kalian mau nanya, kolom chatnya silahkan dimanfaatkan saja. Kapanpun mau ngerespon, respon aja di kolom chat, biar kita bisa berasa ada di satu ruangan yang sama gitu, meskipun hanya sekedar ruang virtual. Oke nggak? Oke ya, sip. Sebelum mulai, karena cukup banyak nih yang belum nyalain video, tapi beberapa udah nyalain video, makasih banget teman-teman yang sudah bersedia untuk nyalain video. Saya butuh tahu nih, teman-teman yang muka-mukanya belum tampak ini, betul sudah ada di balik layar masing-masing. Jadi, saya akan tulis beberapa pertanyaan di kolom chat. Kita check-in dulu nih ya, kan kalau mau ngapa-ngapain itu check-in dulu, makanan pembuka dulu, baru habis itu makanan utama, baru makanan penutup. Nah, sebelum masuk ke materi dan diskusi, kita sekarang coba cicipin dulu makanan pembukanya. Nah, makanan pembuka itu adalah, saya akan tulis kalimat di kolom chat. Adik-adik, silahkan lanjutkan kalimat saya, tapi kita ngekliknya, klik enternya bareng-bareng ya, di hitungan kelima. Nanti jawabannya ditulis saja dulu, di hitungan kelima, baru klik enternya. Nah, pertanyaan pertama. Hari ini, saya bangun dengan perasaan. Ya, ditulis jawabannya. Hari ini, udah langsung di-enter nih ya, semangat banget. Belum hitungan kelima loh ini. Duh, ini kayaknya butuh-butuh curhat ya. Jadi langsung pengen segera ngerespon nih. Langsung terbus, Bu. Langsung dikasih jalurnya sama Ibu keluar semua ini. Udah nggak tahan ini, udah nggak tahan pengen cerita ya. Oh, banyak banget ini. Seneng banget ternyata yang jawab banyak banget. Tandanya meskipun muka-mukanya nggak ada, tapi ada di sana ya. Banyak yang B aja, ada yang pusing, ada yang sakit perut, ada yang nggak punya perasaan. Oke. Ada yang kangen. Oke. Ada yang sebel, ada yang ngantuk, ada yang panik, ada yang mumet. Banyak banget dan beda-beda banget ya, ternyata ya, ragam perasaan. Nih Muhammad Isa tuh kayaknya seneng banget dibaca jawaban teman-teman, seru gitu ya kayaknya. Ternyata teman-teman gue tuh kayak gini, kebaca semua nih. Oke, pertanyaan kedua. Wah, masih panjang ini jawabannya ya. Faras, siap. Pertanyaan kedua nih, pertanyaan kedua. Malam minggu ini, tadi soalnya kata Bu Sinta kan siap-siap malam mingguan nih ya. Jadi pertanyaannya tentang malam minggu. Malam minggu ini saya akan habiskan dengan asik. Ya, malam minggu ini saya akan habiskan dengan, kasihan banget sih nugas loh ya malam minggunya loh ya. Ada yang bucin juga, oke deh. Ada yang main game, ada yang ngopi, ada yang sama mama aja di rumah, boleh. Ada yang, pakai huruf gede semua lagi ya, bilang kalau jomblo. Coba ditandain tuh ya, siapa tuh tadi yang nulis jomblo tuh, jadi bisa ditandain. Ada yang ngaji, ada yang baca Quran, alhamdulillah, masya Allah nih, luar biasa. Oke. Ada yang dakwah. Ada yang di rumah aja, ada yang tidur, ada yang nyari pacar. Aduh, ada yang ngepet juga ini ya. Nggak tahu nih, pakai pekerjaan apa nih ngepetnya di minggu malam ya. Pokoknya tetangga nggak usah tahu, tiba-tiba menghasilkan dan jadi jutawan ya, adik-adik ya. Sip, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah, ini deh, impian yang ingin saya wujudkan di masa depan saya adalah, bahkan tulisannya belum di-enter, udah ada jawabannya. Canggih nih ya, luar biasa. Jadi CEO, yakin ini yang bilang pengen istrinya 3, tahu konsekuensinya apa nih. Oke. Ada yang pengen jadi hotman
Paris dan Rafathar ini ya. Cita-cita banget nih. Bisa ngapa-ngapain tanpa sulit. Oke. Tetap bernafas. Memang kadang-kadang impian kita itu tuh nggak usah tinggi-tinggi ya. Cukup kita masih dikasih nafas, cukup kita masih sehat, itu tuh kayaknya udah berkah luar biasa buat hidup kita. Makasih adik-adik yang sudah nulis di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan check-in-nya kita. Ternyata semangat-semangat banget nih Bu Sinta buat jawab. Belum puas itu Bu, masih jalan itu. Kayaknya tuh, udah nggak tahan pengen mengekspresikan sesuatu gitu ya. Akhirnya ada kuliah yang nggak berhubungan sama angka dan kemumetan ya. Iya. Oke, sip, baik. Yang satu menit lagi ya, 1 menit lagi kolom chatnya kita tutup dulu. Saya akan langsung Pendidikan karakter pokoknya. dulu dengan kita bahas makanan utamanya kita nih untuk kuliah gabungan pendidikan karakter di hari ini. Oke, saya akan share screen apa yang akan kita bahas bersama nih, adik-adik. Kapanpun ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat. Jangan lupa pakai kata pengantar dulu, tanya gitu ya. Kalau mau nanya, pakai tanya. Biar nanti Bu Sinta yang bacain nggak pusing. Ini komennya ke siapa, ini nanya ke siapa, karena kebayangnya bakal rusuh tuh nanti di kolom chat. Hari ini kita akan bahas tentang memahami kepribadian diri kita. Kan katanya setiap orang itu punya kepribadian yang beda-beda. Saya kan orangnya gini, kamu kan orangnya gitu. Nah, maksudnya gini dan gitu tuh apa sih? Maksudnya kepribadian itu tuh apa sih? Dan apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasa kita adalah orang dengan kepribadian tertentu. Ini yang bakal kita bahas selama 1,5 jam ke depan. Lebih spesifiknya, saya sudah coba bagi ada 4 topik bahasan nih yang bakal kita bahas bareng-bareng berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan di kolom chat. Topik bahasan yang pertama adalah kita akan bahas tentang kepribadian. Ini agak konseptual gitu ya. Kepribadian itu sebenarnya apa sih? Nah, itu kita akan bahas di topik bahasan yang pertama. Di topik bahasan yang kedua, karena kuliah ini adalah tindak lanjut atas tes MBTI yang sudah kalian lakukan, maka di topik bahasan yang kedua, kita akan bahas tentang tes kepribadian MBTI itu apa? Gimana sih cara saya bisa paham hasil tes MBTI-nya saya? Nanti di bahasan yang ketiga, kita akan fokus membahas tentang memaknai hasil tes kepribadian tuh yang tepatnya kayak apa sih? Saya jadikan sebagai dasarkah hasil tes kepribadian ini? Atau saya langsung simpen aja deh, saya lupain kalau saya udah pernah melakukan tes itu? Atau saya memaknainya dengan cara apa? Itu akan kita bahas di bahasan yang ketiga. Dan di bahasan yang terakhir, kita akan bahas tentang masalah psikologi praktis yang kayaknya lagi banyak adik-adik hadapi nih. Karena kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, cukup banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan, saya tuh nggak suka ada di jurusan ini, terus gimana dong, lanjut aja apa enggak ya? Ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang gimana caranya bisa cepat dapat jodoh. Itu nggak tahu deh. Akan masuk bahasan kita apa enggak ya terkait dengan masalah psikologi praktis. Gimana caranya saya lebih berani ngobrol sama orang? Gimana caranya saya bisa lebih bermanfaat untuk sekitar? Nah, itu adalah beberapa ragam pertanyaan yang masuk ke Google Form dan akan kita bahas di bahasan yang keempat. Sekarang, ayo kita mulai bahas dulu dari bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan kepribadian. Penasaran dulu sih, sesungguhnya nih, sebelum Kakak Aisyah, pakai kakak ya sekarang, sebelum Kakak Aisyah menyampaikan tentang kepribadian itu apa, pengen dong tahu dulu dari kacamata kalian nih, apa sih kepribadian itu yang kalian tahu sekarang? Boleh tulis di kolom chat, kalau ada yang mau unmute, raise hand dulu. Apa sih yang kalian tahu tentang kepribadian? Coba jawabnya secepat jawaban tadi apa enggak nih ya? Agak ragu-ragu ini, lebih lama nih responnya nih. Ya, nggak usah takut salah.
kita diskusi aja apa yang kalian tahu tentang kepribadian. Mau googling dulu juga boleh, mau cari jawaban lewat manapun juga boleh. Tapi ayo kita share apa yang kalian tahu tentang kepribadian. Walid, silahkan. Senang banget nih ada yang raise hand. Kepijit atau enggak? Ya, Enggak, benar Kak saya. sih. Ya, menurut saya kepribadian itu sifat yang dimiliki oleh seseorang. Itu sih, Sifat Kak. yang dimiliki oleh seseorang. Ya, kan sifat orang itu kan pasti mempunyai sifat yang berbeda-beda. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Walid. Senang sekali ada yang sudah berani jawab nih. Zakia Hakim, ya. Saya izin menjawab. Boleh. Jadi untuk kepribadian menurut saya adalah mana bilangnya? Adalah profil dari seseorang dari diri dia sendiri. Oke. Jadi profil ya. Profil itu bakal kelihatannya dari mana tuh, Hakim? Mungkin dari kebiasaannya, dari sifat hari-harinya seperti itu. Oke, sip. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Oke. Kakak kok jawabnya Ibu sih? Tadi udah bilang kakak loh. Aman. Sambil dibaca nih ya. Banyak nih yang udah nulis di kolom chat. Saya sambil baca dulu nih, dikit-dikit. Ternyata di sini ada Afin yang agak-agak filosofis dan puitis ini ya, penggabungan ya. Semua diciptakan dari tanah, kecuali yang zodiaknya Gemini. Kalau yang zodiaknya Gemini ini diciptakannya dari apa nih? Kepribadian adalah suatu hal yang semua orang miliki, karakter atau sifat, jati diri, sifat khusus yang dimiliki seseorang, watak. Oke, banyak yang bilangnya sifat khusus ya atau spesial. Golongan darah AB jago ngetik. Oke. Kepribadian adalah bawaan yang ada dalam setiap diri manusia dan dapat berkembang seiring waktu. Wow, nih Adrian lengkap banget nih ya jawabannya ya, langsung pakai definisi ini. Oke. Banyaknya sifat, karakter yang dimiliki oleh seseorang, preferensi seseorang dalam melakukan sesuatu. Oke. Terima kasih adik-adik yang sudah merespon. Ada satu orang lagi nih yang raise hand. Vigo, silahkan. Yuk. Gimana, Vigo? Iya, Kak. Ya, menurut saya kepribadian itu adalah keseluruhan bagaimana secara orang tuh, secara individu tuh bereaksi dalam menghadapi segala hal apapun itu. Oke, good. Terima kasih, Vigo. Apapun Sama-sama. yang membuat seseorang akhirnya bereaksi terhadap Bereaksi. Yes. Oke. Kalau gitu, Kak Aisyah akan share kalau secara psikologinya sendiri kepribadian tuh apa sih? Banyak banget ahlinya dan setiap ahli itu punya definisinya masing-masing. Tapi ada satu definisi yang biasanya Kakak pakai, yaitu kepribadian itu tuh organisasi dinamis. Dari sistem psikofisik, jadi ada sistem psikofisik itu berarti penggabungan antara aspek-aspek fisik yang kelihatan dan aspek-aspek psikologis yang nggak kelihatan, yang menentukan cara seseorang menyesuaikan diri secara khas dengan lingkungannya. Jadi kalau mau disederhanakan, kepribadian itu seseorang di balik tindakannya. Sesuatu yang nggak kelihatan ada di dalam diri kita, tapi itu bisa terlihat dari bagaimana kita melakukan sebuah tindakan ketika kita perlu menyesuaikan diri kita dengan lingkungan. Dan kepribadian ini ya kayak sidik jari. Maksudnya kayak sidik jari itu setiap orang di antara kita, meskipun pada akhirnya lewat tes tertentu itu terlabel punya jenis kepribadian yang sama, tetap ada hal-hal yang sangat khas dan berbeda yang membuat antara kita dan orang lain itu tuh nggak bisa disamakan. Karena meskipun aspek-aspek pembentuknya sama, tapi bagaimana setiap aspek ini berinteraksi secara dinamis dan akhirnya mengeluarkan sebuah perilaku,
itu tetap beda-beda banget setiap orang. Nggak ada satu orang pun yang bisa kita label benar-benar 100% sama dengan orang yang lainnya. Nah, kalau lihat dari definisi tadi, kan ada kata-kata dinamis nih. Maksudnya dinamis tuh apa sih? Maksudnya dinamis berarti kepribadian kita itu bisa selalu dapat berubah. Dan kakak lihat ada juga nih pertanyaan-pertanyaan ini di Google Form. Pertanyaan tentang saya tuh kalau udah jadi saya yang sekarang, itu tuh berarti sampai 30 tahun lagi tetap jadi orang yang kayak gini, atau kita tuh bisa jadi orang yang berbeda sih? Tadinya kan saya tuh introvert, bisa nggak sih besok-besok atau setahun lagi saya tuh jadi orang yang ekstrovert? Jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Karena pada dasarnya kepribadian setiap orang itu selalu dapat berubah. Kita yang dulu belum tentu sama dengan kita yang sekarang. Berarti kita yang akan datang pun bisa jadi nggak 100% sama dengan kita yang sekarang. Jadi, buat kalian-kalian yang saat ini lagi nggak suka nih sama diri sendiri, kok gue gini-gini banget ya? Kok aku tuh nggak bisa ya mencintai diriku sendiri? Kok aku tuh sebel ya? Kok aku tuh kayak gini orangnya? Tenang. Semua itu bisa berubah ketika kita mau mengupayakan perubahan di dalam diri kita. Jadi, kita bisa kok mengubah kepribadian kita sekarang menjadi sebuah kepribadian yang kita radar itu tuh lebih cocok untuk bisa beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan hidup yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Jadi, kepribadian ini bisa kita lihat sebagai dua hal nih, adik-adik. Ada yang kepribadian itu sebagai sebuah produk, hasil dari pengalaman masa lalu kita, sekaligus kita juga bisa melihat kepribadian ini sebagai sebuah proses. Iya, ini udah jadi produk nih, kita yang sekarang ini adalah bentukan dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita, tapi terutama karena kita sekarang sudah jadi mahasiswa, kita sudah lebih dewasa saat ini dibandingkan ketika kita SMA, kita sudah punya pilihan untuk menjalani proses yang berbeda, yang bikin kita jadi orang yang berbeda juga. Jadi, di usia-usia kita yang sekarang nih, udah nggak bisa lagi ngambil posisi ini. Ya iyalah, saya jadi orang yang kayak gini. Kan orang tua saya juga kayak gitu kemarin memperlakukan saya. Ya iyalah, saya tuh jadi orang yang pemalu. Kan saya dulu pernah kena bully ketika SMP dan SMA. Ya iyalah, saya jadi orang yang sulit berinteraksi sama orang lain. Kan kemarin-kemarin juga saya sekolahnya selalu di sekolah-sekolah yang TK, SD, SMP, SMA, semuanya temennya sama. Nah, kita sebagai orang yang sudah mulai beranjak dewasa, nggak bisa lagi mengambil posisi itu. Tapi, sudah saatnya untuk kita mengambil posisi, oke, saya yang sekarang adalah bentukan dari pengalaman-pengalaman masa lalu saya tahu apa yang baik dan jadi kekuatan di diri saya, dan itu akan saya terus pertahankan. Saya juga tahu apanya dari diri saya yang masih belum maksimal, dan saya mau mengupayakan belajar sesuatu, biar saya yang nanti itu jauh lebih baik dari saya yang sekarang. Itu akan bisa dilakukan kalau kita percaya kepribadian itu bukan hanya sekedar sebuah produk, tapi juga sebuah proses. Kita punya kemampuan untuk berubah. Sampai sini dulu. Ada nggak yang mau diklarifikasi atau ditanyakan dulu nih, adik-adik? Kakak bakal dikit-dikit nih, dikit-dikit nanya, biar kalau ada yang bingung bisa langsung dipastikan di depan, nggak nanti di belakang. Ada yang mau diklarifikasi dulu sampai sekarang? Masuk akal nggak yang disampaikan? Masuk akal. Putus-putus? Bu Sinta, jelaskah? Jelas, Bu. Jelas kalau di saya. Oh, oke.
Nah, Ini ada pertanyaan tuh Bu di chat. Kalau Kak, kepribadian ganda itu nyata kah? Kak, kepribadian ganda itu nyatakah? Nyata. Ketika itu sudah jadi gangguan kepribadian. Tapi yang pasti nih ya, yang pasti jangan pernah melakukan self-diagnose. Sekarang tuh banyak banget nih, mudah banget untuk kita melakukan self-diagnose nih ya. Ya jangankan secara kepribadian dan psikologis sih. Kadang-kadang kakak juga kalau misalnya lagi nggak enak badan gitu ya, aduh perut